Bapak Purdianto yang kami hormati, Ibu Siti Nurhayati yang kami muliakan, teman-teman dari Adina, pengasuh PAY yang kami hormati, dan adik-adik sekalian, semangat? Kok lemes? Semangat? Kapan ya kita terakhir ketemu ya? Hah? Kapan terakhir kita ketemu? Mau semangat kayak pas kemarin itu loh. Ya? Semangat ya? Sudah makan, Masya Allah. Tadi di Pak Purdianto, Masya Allah, ya luar biasa. Ada beberapa anak di sini. Kalau saya ingat 45-an itu. Kemarin ke Mendolong 45, ya. Jenengan semua sedang digembleng untuk menjadi anak soleh solehah Jani. Ya enggak? Jani seneng enggak di sini? Seneng enggak? Tenan. Ini temanya soalnya bahagiamu, bahagiaku. Kudu seneng. Ya. Teman-teman sekalian, adik-adik yang saya cintai, kita sekarang ini bersama-sama di tempat ini. Kalian sudah berapa lama di sini? Ada yang sudah 2 tahun? Ada 3 tahun? Ada, Masya Allah. Kira-kira suatu saat nanti nek pisahan, ya, arep kangen ora? Pernah pulang kampung ndak? Terus sing di sini nggak pulang, duwe rasa kangen ndak? Ora kangen? Terus sing pulang kampung kangen ndak? Enggak. Nek ora bangeten, ya kan? Kalau sama orang yang di rumah, orang-orang yang kalian cintai, kangen ndak? Tenan. Sing nang dalam sapa, bapake apa ibuke? Adike barang. Kira-kira adike ibuke padha kangen ndak dengan sampean? Seneng nggak dikangeni? Seneng nggak dikangeni? Karena tema saya siang ini adalah kerinduan. Ya, kangen, ya. Teman-teman, adik-adik sekalian, lawong dikangeni karo konco, dikangeni karo sedulure, karo keluargane wis seneng, ya enggak? Seneng mboten? Orang kangen itu apa? Pengen ketemu ndak? Ya, kangen yang ora tahu pengen ketemu yo ngapusi. Ya kan? Nah, bagaimana sekarang misalnya sing kangen kalian itu adalah surga. Ayo. Tidak sekedar orang tua kalian, saudara kalian, teman-teman kalian, enggak, sing kangen karo kalian itu surga. Seneng enggak? Neng kira-kira surga itu kangen dengan kalian enggak sih? Surga itu kangen dengan kita enggak? Tenan? Yakin? Mantap? Masya Allah. Dikangeni surga, itu masalahnya. Surga ini kangen apa ora? Tapi jenengan kangen dengan surga? Tenan? Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, beliau mengatakan ada 4 golongan yang dirindukan sing dikangeni surga. Ya, kalian masuk enggak ini? Kita masuk enggak ini kira-kira ini? Lihat dulu, siapa yang pertama? Orang atau golongan yang dirindukan surga yang pertama adalah orang yang selalu membaca Al-Quran. Saya kemarin sudah lihat sendiri dengan tasmi.
Iya kan? Dan tiap malam Ahad ya di sini al-tasmiyah. Kira-kira nanti setelah lepas dari sini apalane mau lanjut apa tidak? Mau terus murojaah apa tidak? Ada seorang sahabat bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Orang-orang yang membaca Al-Quran luar biasa. Nanti di akhirat Al-Quran itu akan menjadi syafaat, akan memberi pertolongan kepada siapa yang membacanya. Kira-kira lebih tenang mana baca cerpen? Sekarang nggak ada cerpen ya, lihat drakor paling ya, baca novel dengan baca Quran tenang mana sih? Oke, sekarang jalan-jalan traveling dengan baca Quran tenang mana? Saya pengen tenang, saya tak jalan-jalan. Orang sekarang kan begitu, pengen atine tenang, setiap Ahad pergi untuk traveling, jalan-jalan ke pantai, ke gunung atau kemana. Ya, kira-kira pulang dari traveling, pulang jalan-jalan itu kejadiannya sampai rumah tenang apa tidak? Itu duitnya entek. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 28. Sing hafal sapa? Ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Kurang lengkap. Ayo. Kurang lengkap. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Betul enggak? Nggih, Bu Muadzin betul ya? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Terus apa tadi? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Tenang hatinya, tentrem hatinya. Bidzikrillah. Hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan zikir Allah, dan salah satu zikir itu adalah membaca Al-Qur'an. Ala bidzikrillah kata Allah, dan hanya dengan mengingat Allah, hanya dengan berzikir, hanya dengan membaca Al-Quran diantaranya, tatma'innul qulub, tentrem hati ini. Ya, mau jalan-jalan, mau traveling, mau apa, pulang nggak bisa tenang. Masih banyak acara ini yang tertinggal ini, pekerjaan nggak dikerjakan ini. Karena apa? Karena itu bukan tuntunan Allah dan Rasulnya. Tuntunan supaya kita tenang apa? Kembali lagi untuk membuka Al-Quran, baca Al-Quran. Ya, jangan biarkan Al-Quran kita berdebu di lemari-lemari kita. Jangan biarkan Al-Quran kita berubah warna, sing maune putih dadi kuning, yuk dadi kitab kuning, karena tidak pernah dibaca. Nggih mboten, kathah niku lho. Kayak maca apa sinau, aku sinau kitab kuning, jebule Qur'ane kala-kala diwaca mergone berubah warna. Itu yang pertama, baca Al-Qur'an. Itu golongan yang nanti dikangeni surga, ya Allah. Rasane itu kok dikangeni surga, Jal. Ya. Pengen kan? Biasakan baca Quran, rutinkan, istiqomahkan. Yang kedua, siapa yang kedua ya? Hah? Kira-kira siapa? Orang yang menjaga lisannya. Menjaga lisannya dari apa? Dari berkata-kata
yang tidak berguna, dari mencaci maki, dari ghibah, dari namimah dan seterusnya. Menjaga lisan. Kata Rasulullah SAW, gimana? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Nek ora iso ngomong sing apik, mending meneng. Kalau tidak bisa bicara yang baik, diam. Ya. Koyone saiki nek orang ngomong ki jan piye ya gitu. Padahal di kanan kita ada raqib dan atid yang selalu mencatat apapun yang kita omongkan. Kalau jenengan mau hafal Quran dan hafalan jenengan terjaga, tolong jauhi lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Hindarkan nyanyian. Ketika jenengan sudah mulai ngapal ke lagu, ketika itu juga apalan jenengan mulai hilang. Dan lagu-lagu itu diantaranya adalah kalimat-kalimat yang lagho. Apa? Kalimat lagho. Ya, ini dijaga. Karena disinilah bisa menjadi surga, dan di sini bisa menjadi awal dari kehancuran, awal dari kita masuk neraka. Ya. Awal dari kita bisa menjadi atau memiliki teman yang baik, atau pertemanan kita menjadi hancur di sini. Kalau tidak bisa mengucapkan kalimat yang baik, makanya Rasulullah, Masya Allah, kalimatnya, hadisnya itu luar biasa. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sing sapa wonge beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka berkata yang baik atau diam. Pengen dirindukan surga? Jaga ini. Keluarkan kalimat-kalimat yang bagus, kalimat-kalimat yang indah. Keluarkan dari sini adalah firman-firman Allah yang kalian hafalkan. Murojaah, ya, selalu murojaah, sehingga tidak sempat untuk ngerasani wong liya, tidak sempat untuk ghibah, tidak sempat untuk mencaci orang lain, tidak sempat untuk mengadu domba dan sebagainya. Yang ketiga, siapa golongan yang dirindukan surga? Mereka adalah orang-orang yang ketika di dunia suka memberi makan, memberi minum orang yang kelaparan dan kehausan. Luar biasa. Orang yang siapa? Suka memberi makan dan memberi minum orang yang kelaparan dan kehausan. Mas, nanti di akhirat Allah itu akan memberikan, akan mengganti orang yang suka memberi makan, memberi minum itu dengan makanan dan minuman surga. Percaya apa kata Rasulullah? Ya, bisa memberi banyak, berikan yang banyak. Bisa memberi sedikit, berikan yang sedikit. Saya kalau ingat tiga hal ini, saya ingat dengan satu hadis, ya, dengan satu hadis yang mana ini penting sekali, ya. Karena apa? Saya tadi khutbah di Saburan itu saya sampaikan tentang kedermawanan. Saya melenceng sedikit dari materi, tapi ini ada hubungannya. Mas, kita semua pengen jadi orang dermawan kan? Nggih mboten? Dan kita sesungguhnya kita semua ini adalah dermawan-dermawan. Tahu dermawan enggak? Tahu enggak dermawan? Dermawan ini apa? Suka berbagi, suka memberi. Nggih mboten? Dermawan yang pertama adalah dermawan seburuk-buruk dermawan. Lono dermawan kok seburuk-buruk dermawan. Yang kedua adalah dermawan dermawan yang paling buruk. Tadi seburuk-buruk dhuwure sing buruk. Iki dermawan yang buruk. Yang ketiga adalah baru dermawan yang baik.
Siapa dermawan yang paling buruk? Catat ini. Di dalam hadis yang tadi saya maksudkan, ya, hadisnya panjang, hadis qudsi. Rasulullah di situ mengatakan begini, nanti di akhirat itu ada 3 golongan yang akan pertama-tama ditanya oleh Allah. Yang pertama satu di antara 3 itu adalah orang yang ketika di dunia itu suka memberi, suka aweh-aweh, suka sodakoh, suka infak, dan seterusnya. Ditanya orang itu oleh Allah, wahai fulan, kamu dulu di dunia bagaimana? Si fulan mengatakan pada Allah, ya Allah, ketika di dunia dulu saya suka sodakoh, ada pembangunan masjid saya nyumbang, ada pembangunan jalan saya nyumbang, Pak RT bawa sirkuler saya nyumbang, dan seterusnya. Saya nyumbang ya Allah, saya pengen surga ya Allah. Yang saya, ketika di dunia kita bisa ngapusi dengan orang lain, terus di hadapan Allah kira-kira Allah bisa dapusi enggak? Allah katakan pada orang itu, kadzabta, kamu bohong, kamu dusta. Dulu di dunia kamu bersodakoh, kamu infak, kamu nyumbang ini, nyumbang itu, kamu di hadapan manusia mengatakan saya ikhlas, tapi kamu di dalam hatinya melakukan itu semua karena pengen mendapat pujian. Kamu pengen orang-orang di sekitar kamu mengatakan bahwa si fulan adalah seorang dermawan. Oke? Di hadapan manusia bisa ngapusi, tapi di hadapan Allah, Allah tidak bisa ditipu. Dan balasan Allah apa? Allah perintahkan malaikat seret raine, seret apa nih? Seret mukanya, cemplonge neraka. Bukan seret kakinya, itu di dalam hadis disebutkan seret mukanya, cemplonge neraka. Itu dermawan yang paling buruk ketika apa? Ketika niat di sini bukan karena Allah. Yang kedua, ini cerita lagi. Dermawan yang buruk dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dermawan yang buruk adalah seorang berbuat kebaikan, dia pengen pahala kan, tapi pahalanya itu untuk orang lain. Karena apa? Karena suka ghibah, karena suka namimah, suka mengadu domba, suka berdusta. Dia sholat, dia zakat, dia puasa, apapun dia kerjakan, dia pengen dapat pahala. Tapi apa, di hadapan Allah ternyata jebule, ya, dia harus nyarutang kepada orang-orang yang apa, ketika di dunia itu digibahi. Mulanya udah seneng gibah ya. Jangan pernah di panti asuhan ada grup gibah ya. Di Adinat juga nggak boleh ya. Ada grup. Jangan jauhi gibah. Makanya tadi, kalau kita tidak bisa bicara baik, maka diamlah. Karena mesti dicatat ini. Tidak ada yang luput dari catatan apa, malaikat mencatat, ya. Kemudian saya lanjutkan, yang dirindukan surga. Tadi yang dermawan yang ketiga ya, belum ya? Dermawan yang ketiga yang pasti adalah dermawan yang baik. Dermawan yang baik pasti pahalanya untuk dirinya. Karena apa? Semua yang dilakukan, kebaikan yang dilakukan, niatnya sampai yang dilakukan itu adalah karena Allah, mengharap ridha Allah. Biarpun orang tidak memuji, sing penting adalah dia pengen ridha Allah. Baik, saya lanjutkan ke materi tadi. Orang yang dirindukan oleh surga yang keempat, yaitu orang yang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Saya kita bedai, Ramadan kurang berapa hari lagi? Ayo, sopo sing bener?
Ramadan kurang berapa hari lagi? Ora tau ngitung mesti. Kita ceritani ya, para salaf terdahulu itu 6 bulan sebelum Ramadan itu sudah ngitung, sudah minta pada Allah, ya Allah pertemukan aku dengan bulan Ramadan, ya, panjangkan usiaku, berikan kesehatan padaku ya Allah. Kita kadang-kadang lupa dengan Ramadan kan? Pirang dinon le jan? Hah? Bukan, kualik 94 hari. Tadi itu jane arep tak rogoke sak tok gitu. Nek ana sing bener tak hadiahi, malah salah. Ya. Siapkan diri kita. Karena apa? Jangan dianggap sepele nyuwun sewu. Banyak orang ya sing duwe utang poso tahun wingi urung lunas. Ngerti-ngerti kurang 2 minggu. Meh poso ho. Nyong urung lunas utange. Ada nggak yang masih punya hutang? Hah? Nggak ya? Sudah sering puasa sunnah juga kan ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dipertemukan dengan bulan Ramadan, disehatkan badan kita, ya, dan kita bisa melaksanakan ibadah di bulan yang mulia tersebut. Saya kira itu nggih. Kula ndelok jam terus kula ora penak karo Pak Pur bareng karo ibu-ibu niki nggih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Dan wabil khusus kepada Ibu Siti Nur Hidayati, mudah-mudahan ini menjadi wasilah, menjadi berkah untuk tumbuh kembangnya Adina, Rumah Sakit Ibu dan Anak Adina, berbagi kepada anak yatim. Ya, ini adalah kita menjalankan implementasikan salah satu ayat dari surat Al-Maun. Ya, mudah-mudahan kita sekalian senantiasa mendapatkan berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Demikian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.